Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Ramadan dari Fakultas Hukum Prodi Hukum dengan NIM 401241135. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum diplomatik, yaitu menjelaskan apakah mobil yang berplat CD dan CC ini atau bekas mobil dinas X duta besar ini bisa digunakan dan bisa dibeli di jalanan Indonesia. Nah, jawabannya yaitu mobil dinas X duta besar yang berplat CD dan CC ini tidak bisa langsung digunakan oleh warga sipil tanpa melalui proses legalisasi dan pengalihan status tertentu. Ada beberapa langkah-langkah legal membeli dan menggunakan mobil X duta besar di jalanan Indonesia tersebut. Yang pertama, pahami status awal mobil yang ingin dibeli itu. Mobil dinas duta besar berstatus kendaraan diplomatik yang berplat CD atau CC ini dan masuk ke Indonesia dengan fasilitas bebas bea cukai dan pajak berdasarkan Konvensi Wina 1961 dan 1963. Nah, artinya mobil tersebut tidak membayar bea impor PPNBM saat pertama kali masuk. Karena itu tidak boleh dijual bebas ke masyarakat umum sebelum dilakukan proses pengalihan kepemilikan mutasi status. Yang kedua, pengalihan kepemilikan dari kedutaan. Jika mobil ini ingin dijual ke warga sipil, kedutaan besar harus mengajukan izin kepelepasan ke Kemenlu. Yang kedua, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenq RI. Setelah izin disetujui, mobil akan dicabut status diplomatiknya dan dinyatakan sebagai barang impor umum. Nah, yang ketiga, bayar bea masuk dan pajaknya. Setelah statusnya berubah dari kendaraan diplomatik menjadi kendaraan umum, pembeli wajib membayar semua pajak dan bea impor yang sebelumnya dibebaskan, meliputi yang pertama, bea masuk sebesar 10% sampai 40%, tergantung tipe mobil yang digunakan duta X besar tersebut. Yang kedua, PPN 11%. Yang ketiga, PPNBM biasanya sekitar 20 sampai 125% untuk mobil mewah. Nah, dan yang keempat, yang terakhir, pajak kendaraan bermotor PKB setelah terdaftar di Samsat atau mobil yang digunakan duta X besar itu. Oke. Proses ini dilakukan di kantor bea cukai dan membawa dokumen dari Kemenlu. Nah, yang keempat, ubah dokumen dan nomor polisi. Setelah semua pajak dibayar, ganti plat CD tersebut menjadi plat hitam biasa. Contoh, misal orang yang membeli mobil, warga sipil yang membeli mobil itu berasal dari Jakarta. Nah, orang itu harus mengganti plat itu dari CD menjadi misal B. Nah, registrasi yang kedua, registrasi di Samsat dengan membawa yang pertama, surat pelepasan dari Kemenlu. Yang kedua, bukti pembayaran bea masuk dan pajak. Yang ketiga, bukti kepemilikan baru. Yang keempat, dokumen import from BC 2.5 atau BC 2.3, dokumen impor. Nah, setelah semua itu disetujui, mobil akan mendapatkan STNK dan BPKB yang baru. Dan yang kedua, mendapatkan plat nomor umum yang berwarna hitam yang mobil-mobil umum pakai biasanya. Nah, gunakan di jalan. Yang terakhir, gunakan di jalan. Setelah semua proses di atas selesai, mobil sudah legal digunakan di seluruh wilayah Indonesia seperti mobil lainnya. Ada catatan pentingnya. Jangan langsung membeli mobil X duta besar yang masih berplat CD atau CC karena belum legal digunakan oleh warga sipil. Yang kedua, pastikan penjual menggunakan surat pelepas resmi dari Kemenlu dan bea cukai. Nah, yang ketiga, banyak mobil X kedutaan dijual murah tapi belum dilunasi pajak impornya, sehingga pembeli yang biasanya itu terkena tagihan pajak seratusan juta rupiah karena tidak dilunasi pajaknya tersebut. Nah, kesimpulannya, apakah bisa dibeli dan dipakai di jalanan Indonesia? Bisa saja, tapi harus status diplomatiknya sudah dicabut secara resmi oleh Kemenlu. Yang kedua, semua bea cukai dan pajak impor yang dulu dibebaskan sudah dibayar
secara lunas ke bea cukai. Nah, yang ketiga, mobil sudah diregistrasi ulang di Samsat dan mendapatkan plat baru, yaitu plat hitam biasanya, untuk menggantikan plat CD tersebut dan mendapatkan STNK dan BPKB yang baru. Nah, intinya kalau masih berstatus diplomatik plat CD atau CC dan belum melalui proses di atas, mobil itu tidak boleh digunakan oleh warga sipil karena secara hukum masih milik perwakilan asing dan bebas pajak. Jadi bisa digunakan secara legal, tapi harus melalui proses administrasi dan pembayaran pajak terlebih dahulu agar statusnya berubah menjadi kendaraan umum. Nah, sekian saja dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dari penjelasan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.